Partai Kebangkitan Bangsa membuka opsi koalisi besar untuk mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Sementara itu Ketua Umum Partai Prabowo Subianto disebut bakal memberikan kejutan nama calon rival Anies Baswedan. Apakah koalisi besar pengusung Anies akan terwujud dan benarkah bukan Ridwan Kamil yang diusung koalisi Indonesia Maju di Pilgub Jakarta? Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, Ketua DPP PKB Lulu Nur Hamidah, serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat malam Bang Habib, Mbak Lulu, Mas Adi. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Mbak Lulu, kenapa PKB ingin ada koalisi besar untuk mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta? Ya, saya kira kita mesti realistis ya. Pertama, Mas Anies ini kan figur yang ternyata menarik minat begitu banyak partai dan bukan hanya PKB atau PKS. Karena memang dua partai ini yang sekarang sudah mendeklarasikan atau yang mengusung ya nama Mas Anies. Tetapi kita juga melihat bahwa di sana ternyata di kemudian hari ada seperti PDIP. Tentu juga kita masih tetap berharap ada Nasdem dan kemudian juga P3 yang menjadi bagian dari koalisi besar ini. Nah, saya kira Jakarta apapun statusnya pada saat ini, apalagi pasca undang-undang DKJ, tetap menjadi sangat penting dan epicentrum khususnya bagi ekonomi, kemudian juga jadi kekuatan global untuk di tanah air. Dan saya kira Mas Anies dengan segala macam track recordnya, perjalanan panjangnya, ya pilihan yang terbaik bagi Jakarta. Dan itu yang kemudian sudah dikonfirmasi oleh beberapa rekan kita yang ada di partai lain. Dan PKB tentu saja sangat-sangat membuka diri dan sangat berharap bahwa ini akan menjadi koalisi besar. Jadi nggak cukup hanya dua partai aja, misalnya PKB atau PKS atau PKB dengan Nasdem misalnya gitu. Dan saya kira opsi ini ya sangat terbuka dan kita sangat dinamis. Segala kemungkinan itu kan terjadi, termasuk juga merumuskan seperti apa formasinya nanti, sepanjang kemudian semua menyepakatin Mas Anies ya masih yang terbaik untuk calon gubernur di DKI gitu. Oke, berarti kalau koalisi besar kandidat cawagup Anies tidak hanya dari PKS saja ya kalau koalisi besar? Oh pasti itu, karena kita semua kan menyiapkan kader-kader yang terbaik. Dari awal PKB sebenarnya juga punya, kalau misalnya kader-kader kita internal yang itu bisa dan sangat layak serta mumpuni untuk disandingkan dengan Mas Anies Baswedan. Tetapi dari awal kita bilang, kita clearkan dulu nih calon gubernurnya, sambil kemudian memberi kesempatan kepada calon gubernur juga untuk saling menyamakan frekuensi dan juga chemistry yang ada. Dan apalagi kalau misalnya ada di luar koalisi yang selama ini dianggap ini relatif udah berjalan ya, kayak PKB dan PKS karena Pilpres kemarin. Kalau misalnya PDIP akan masuk di dalam koalisi besar, berarti kan meja kita akan semakin besar dan ruang diskusi kita intens dengan partai-partai yang akan baru masuk. Kan begitu. Dan boleh jadi bukan hanya PDIP kan yang masuk gitu. Baik, oke, pindah dulu ke Bang Habib ya. Kalau di kubunya Mbak Lulu itu narasinya adalah ingin membentuk koalisi besar, kalau di Kim katanya akan ada kejutan. Bang Habib, apakah artinya bukan Ridwan Kamil yang diusung Kim di Pilgub Jakarta? Karena itu kejutan tentu belum bisa saya sampaikan di sini apakah Mr. A atau bukan Mr. A. Tentu ada efek kejutan. Jadi ketika diumumkan nanti pasti Mbak Zilvia dan teman-teman semua terkejut. Yang jelas ya kami ikhtiar mencari calon yang paling kuat, ya, calon yang paling mungkin menang berdasarkan pengalaman kami sebagai 2 kali juru kuncinya Jakarta. Ya, kami ini partai politik ya, yang 2 kali memenangi pilgub di Jakarta di 2 pilgub terakhir. Ketika memenangkan Pak Jokowi 2012 dengan kejutan ya. Lalu 2017 di kubu ekstrem yang berbeda memenangkan Pak Anies Baswedan juga dengan kejutan. Kali ini kami insya Allah mencatatkan hat-trick ya. Kejutan yang positif yang ketiga kalinya. Oh, kayaknya kalau Kim mengusung Anies Baswedan itu baru kejutan deh Bang Habib. Ya silakan ya Mbak Zilvia, teman-teman saling menerka-nerka ya bertanya-tanya pada saatnya ketika diumumkan insya Allah ya. Ketika calon tersebut diumumkan dideklarasikan maka elektabilitasnya langsung meroket.
Wih, oke. Coba kita menerka-menerka ya. Sudah ada Mas Adi Pray di sini. Mas Adi Pray, benar nggak kalau bukan kejutan ya berarti bukan Ridwan Kamil? Karena kan selama ini yang kita tahu Kim salah satunya ingin mengusung Ridwan Kamil. Kalau disebut kejutan berarti apakah berpotensi besar bukan Ridwan Kamil tapi nama lain? Kalau disebut kejutan tentu di luar nama Ridwan Kamil. Saya cukup memahami sebenarnya kenapa muncul narasi soal kejutan itu. Karena nama Ridwan Kamil soal di Jakarta ini kan sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang belum tuntas di internal teman-teman Kim. Golkar lebih cenderung misalnya Ridwan Kamil di Jawa Barat, sementara partai yang lainnya mencoba untuk mendorong di Jakarta. Jadi dalam konteks itulah sepertinya tentu Kim tidak mau ada deadlock yang saya kira memang resource politik di internalnya kan cukup banyak. Di Gerindra itu kan banyak kader-kader terbaik yang bisa diusung. Bang Habib kan juga dapil Jakarta, juga sangat potensial akan menjadi kejutan itu. Nah, yang kedua menurut saya akan menjadi kejutan itu kalau Kaisang yang diusung sebagai calon gubernur. Karena selama ini kan Kaisang ini diproyeksikan hanya sebatas calon wakil gubernur. Bagi saya ini salah satu kejutan yang layak kita tunggu. Apakah Kaisang yang saya kira sesuai dengan putusan Mahkamah Agung sudah mencukupi syarat ya sebagai salah satu kontestan di Pilgub, atau memang di luar nama itu nama-nama yang sebenarnya sama sekali tidak pernah kita kenal, tidak pernah kita singgung, karena sepertinya ada kecenderungan rata-rata secara umum Gerindra sebagai pemenang Pilpres itu cukup confident. Jadi siapapun nama yang diusung sekalipun misalnya tidak pernah jadi spotlight pembicaraan dalam pilkada itu dimunculkan. Di Banten misalnya tiba-tiba Gerindra berkoalisi dengan PKS mengusulkan nama Andra Soni dengan Dimyati. Itu nama baru sebenarnya. Sekalipun untuk internal para politisi, tapi kan publik menganggap bahwa sekelas Andra Soni kalau disandingkan dengan nama-nama lain kan belakangan ini tidak terkonfirmasi. Tapi ketika dideklarasikan kemudian menjadi pembicaraan yang cukup kuat di Banten. Ataupun di Tangsel tiba-tiba ada nama Marcel, seorang komika yang kemudian diusung oleh Gerindra. Itu kejutan juga bagi kita. Karena kebetulan saya tinggal di Tangsel ya. Karena ini yang saya sebut bahwa hal-hal yang semacam ini sepertinya akan terjadi di Jakarta. Saya melihat bahwa Gerindra itu pada level yang cukup confident. Jadi siapapun calon yang mereka usung dalam pertandingan pilkada, pilgub, salah satunya di Jakarta, rasa-rasanya mereka meyakini bahwa mesin politik mereka itu bisa diyakinkan untuk memenangkan pertarungan. Jadi pernyataan Bang Habib tadi itu kan sebenarnya ingin menebalkan bahwa Anies jadi gubernur, Jokowi jadi gubernur, itu tidak terlepas dari ada kontribusi Partai Gerindra di situ yang menjadi partai pengusung. Tapi kalau Anies juga mengusung bahwa tanpa dirinya siapapun yang mengusung belum tentu akan menang. Kan ini tinggal diuji. Apakah mesin partailah yang solid atau karena sosoknya. Ini menarik di 2024 karena kemungkinan Anies dengan Gerindra ini akan terjadi head to head. Baik, masing-masing berada dalam level of confidence yang tinggi. Kalau Gerindra bakal siapkan kejutan, apakah Anies bakal tertekan? Mbak Lulu, boleh dijawab nanti. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa. Mbak Lulu, Gerindra sekarang berada dalam level on confidence yang sangat tinggi. Bang Habib tadi bilang 2 kali Gerindra itu berkontribusi besar dalam memenangkan Pilgub di Jakarta. Apakah ini akan membuat Anies tertekan ketika Gerindra siap berikan kejutan? Ya, saya kira sepanjang yang kita amatin tentang Mas Anies dan kita kenal lebih dekat ya. Jadi Mas Anies ini orang sosok yang bisa melampaui situasi-situasi yang mempressure beliau ya. Bahkan ke pengalaman di Pilpres kemarin saya kira ini jadi pembelajaran yang sangat penting. Dan satu hal Mbak Zil, bahwa semakin ditekan atau semakin dipressure biasanya justru semakin terkonsolidasi itu. Jadi baik pendukung kemudian juga simpatisan dan kemudian basis-basis komunitas yang menjadi relawan baik itu Mas Anies ataupun partai kami yang sudah mendengar lebih awal bahwa Mas Anies yang kemungkinan besar itu yang akan diusung dan kemudian yang ini juga akan dibawa untuk silaturahim ke mitra koalisi besar yang akan datang, itu kemudian responnya justru sangat-sangat positif. Dan ini yang menurut saya tidak perlu dikhawatirkan, justru kita menyambut. Kalau misalkan tadi Mas Habib sudah punya calon yang disembunyikan, ya udah semakin cepat mau dikeluarkan just welcome, sehingga rakyat Jakarta memiliki kesempatan untuk mengenal lebih dekat dan lebih punya ruang untuk melakukan ya semacam ta'aruf ya dengan para calon pemimpin semakin DKI. terkonsolidasi, harusnya yang terbentuk koalisi besar dong, bukan kemungkinan poros koalisi ketiga. Karena kan ada juga wacana nih, PKB bersama dengan PDI Perjuangan mengusung pasangannya sendiri.
Kan katanya mau konsolidasi, kalau semakin ditekan harusnya semakin terkonsolidasi, harusnya koalisi besar dong, bukan koalisi poros ketiga. Betul. Kalau kita sih masih percaya koalisi besar itu jalan yang terbaik ya untuk Jakarta. Sampai sekarang kita masih percaya itu. Karena dengan kompleksitas Jakarta yang sedemikian rupa, konfigurasi politik, di satu sisi kita juga, Kim juga melakukan konsolidasi dengan identity sebagai koalisi yang ada di Kim. Nah, saya kira koalisi besar ini karena ada peleburan dari dua poros yang berbeda. Dari sisi Pilpres misalnya ada dua pengalaman yang kebetulan juga berhadapan, dan kalau kemudian ini disatukan, ini aja sudah merupakan satu dinamika yang sangat menarik dan itu patut dihargai. Apalagi kemudian dulu ketika di Pilgub Jakarta juga PDIP bersama Mas Anies juga di posisi yang berbeda. Nah, kalau kemudian ternyata perjalanan waktu justru bisa menyatukan mereka, mempertemukan sebuah arus besar untuk membangun Jakarta yang jauh lebih baik, saya kira ini harus disambut dengan riang gembira oleh rakyat Jakarta. Gitu. Oke, Mbak Lulu. Sekarang kembali lagi ke Bang Habib, kita mencoba menerka kembali meskipun Bang Habib mungkin belum tentu mau ngomong ya. 20 Juni lalu, Bang Habib, tolong ditampilkan teman-teman, ada fotonya di Instagram Pak Prabowo, diposting ada pertemuan 4 ketua umum parpol di Kim dengan Erick Thohir. Apakah Kim mempertimbangkan nih, bahasa saya mempertimbangkan ya, bukan memilih, mempertimbangkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai kandidat juga di Pilgub Jakarta? Kecium juga ya. Saya nggak tahu ya, saya tidak bisa bilang iya, tidak bisa bilang tidak ya. Tapi pertemuan yang ada Pak Erick Thohir itu kemungkinan besar membahas kabinet ke depan juga, gitu kan? Karena kan Pak Erick termasuk salah satu pihak yang berkontribusi juga ya membantu pemenangan Pak Prabowo di luar para ketua umum partai politik tadi. Oke, jadi belum bisa mengatakan apa-apa ya soal Erick Thohir ini, apakah untuk Pilkada Jakarta atau untuk pemerintahan selanjutnya. Oke, kalau begitu Mas Adi, kalau Anda sebut terjadi deadlock di Kim soal Ridwan Kamil itu di Jakarta atau di Jawa Barat, apakah ini bisa memunculkan potensi dibutuhkan sosok alternatif yang bisa diterima semua partai di Kim? Ya, saya kira kecenderungan itu sudah mulai mencuat, terutama ketika soal kejutan yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi ya, Sekjen Gerindra. Itu artinya apa? Saya melihat Gerindra itu kan soal bagaimana kerangka kerja dan sistem politik mereka yang saya sebutkan tadi. Mereka itu bisa mengklaim ikut berkontribusi terkait dengan kemenangan Pilkada Jakarta yang cukup fenomenal. Dan rata-rata menantang petahana. Dulu dukung Jokowi kan menantang petahana. Kemudian mendukung Anies Baswedan juga menantang petahana, yaitu Ahok. Jadi dalam konteks itulah sepertinya Gerindra ya siapapun yang diusung, selama itu sesuai dengan portofolio politik yang bisa disetujui oleh Kim, bukan tidak mungkin akan diyakini untuk mengalahkan nama besar seperti Anies Baswedan ataupun Ahok atau siapa yang punya kesempatan bertanding untuk di Jakarta. Jadi saya melihat kenapa Gerindra itu sedang merahasiakan, karena memang rasa-rasanya untuk Ridwan Kamil ini agak rumit diperbincangkan. Per hari ini misalnya sepertinya Golkar agak sedikit mengeras soal sikapnya yang kelihatan enggan gitu ya untuk merelakan Ridwan Kamil di Jakarta. Jadi wajar dalam konteks itulah kemudian ada dinamika politik yang terus berkembang. Saya membaca rata-rata kecenderungan umum Gerindra ini kan kalau dibaca irisan politiknya dengan Kim ya mestinya dengan 3 partai lain solid. Tapi nyatanya di berbagai tempat ya saling bersaing satu sama yang lain. Bahkan kalau mau jujur di Jawa Barat nama Deddy Mulyadi kemudian kemakin berhembus kencang. Didorong dan diminta maju oleh sejumlah relawan politik di Jawa Barat untuk maju. Ini kan menegaskan bahwa Pak Deddy Mulyadi bukan tidak mungkin. Kalau memang Ridwan Kamil tidak bisa diajak negosiasi maju di Jakarta, akan menjadi lawan Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Ini yang saya kira sedang diuji betul karena Gerindra ini pada level yang cukup serius dan cukup yakin siapapun yang diusung dalam pilkada sekalipun misalnya tidak terlampau diperhitungkan selama ini. Tapi kalau sudah mesin politiknya dipanaskan, mereka punya instrumen pemenangan dalam Pilpres 2024 yang lalu yang terus masih cukup solid, maka disitulah kemudian sepertinya Gerindra tidak terlampau pusing sebenarnya. Siapapun nanti kalau memang sudah bisa berkompromi dengan keinginan maju, diusung oleh Gerindra dan partai koalisi yang lain, sepertinya akan siap tancap gas untuk melakukan pertarungan politik. Nah di Jakarta memang tidak rumit. Kalau ujuk-ujuk orang baru, tidak populer, tidak terkenal, melawan nama orang seperti Anies Baswedan tentu bukan perkara gampang. Even Ridwan Kamil sekalipun, jika bertanding dengan Anies Baswedan di Jakarta belum tentu juga menang.
Butuh kerja keras, butuh kerja yang terukur, dan tentu butuh kerja-kerja yang cukup solid. Jadi dalam konteks itulah sepertinya Zilvia kita memang harus mengimani bahwa sebenarnya politik kita secara umum adalah politik di tikungan akhir. Jadi sehari 2 hari sebelum pencoblosan di KPU di daerah gitu ya. Sepanjang itu baik juga. Mas Adi, saya balik lagi ke Bang Habib nih untuk menanggapi Mas Adi. Jadi Bang Habib, apakah nama yang katanya sudah ada di kantong Pak Prabowo itu akan dikeluarkan di tikungan akhir, atau Kim juga akan memantau dulu Mbak Lulu dan kawan-kawan kapan nih mengeluarkan nama untuk pasangan Anies Baswedan? Ya, lebih menarik ya nama-nama ini dikeluarkan di saat-saat terakhir atau last minute. Kenapa? Karena untuk Jakarta ya itu medannya sangat memungkinkan orang yang muncul di tikungan akhir bisa langsung gaspol. Karena kan Jakarta ini kan daerahnya tidak terlalu luas. Ya, kemudian infrastruktur fisik maupun infrastruktur media sosialnya juga sangat bagus. Dalam hitungan hari ya seorang calon bisa berkeliling seluruh provinsi Jakarta. Beda dengan misalnya Jawa Tengah atau Jawa Barat, kalau mau perkenalan saja perlu waktu berminggu-minggu. Ya. Dan kenapa di tikungan terakhir itu supaya kartunya tidak dibaca oleh masing-masing kubu ya, Bang Habib? Apapun ya, apalagi Jakarta ini adalah pusatnya pemberitaan nasional. Banyak tokoh-tokoh nasional sebetulnya yang belum muncul karena belum disebut-sebut akan maju di Jakarta, belum muncul di survei. Ya. Tapi ketika namanya disebut maju di Jakarta, publik langsung note, ya, publik langsung paham, sehingga elektabilitasnya bisa melesat cepat. Oke, kalau begitu terima kasih Bang Habib, Mbak Lulu dan juga Mas Adi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.